Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore teman-teman yang hari ini kembali menyaksikan podcast Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia. Saya Herjuno Syaputra. Seperti biasa, kurang lebih 45 menit ke depan kita akan ngobrol mengenai banyak hal. Tiap harinya beda-beda. Dan hari ini agak menarik. Bukan agak menarik, menarik sekali. Agak berbeda maksudnya ya. Dari tema-tema kita bahasan yang biasa kita bahas, mulai dari politik, sosial, ekonomi, olahraga. Nah, ini item yang menurut gua belum sempat kita sentuh di episode-episode kemarin. Tapi ini juga item yang kalau kita bahas jadi salah satu incaran millennials dan zillennials, baik itu untuk kebutuhan sehari-hari maupun juga profesi. Karena kita tahu sekarang kan dihadapkan di dunia digital dan social media, kita punya banyak pilihan untuk mau jadi apa dan mau ngapain. Dan bahasan kita hari ini sesuatu yang mungkin akan menjadi alternatif atau mungkin pilihan utama teman-teman nanti berkarir dan juga mengembangkan bakatnya. Tapi sebelum kita bahas mengenai tema hari ini, gue mau salam dulu. Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia. Nah, ada banyak platform yang sebenarnya teman-teman bisa saksikan untuk hari ini. Nggak cuma ada di YouTube-nya Partai Perindo, tapi juga ada di Instagram, Twitter, TikTok, Facebook, di Partai Perindo semuanya, @partai perindo, dan juga ada RCTI Plus, Okezone, Sindo News, news.id, YouTube-nya Partai Perindo yang gue sebutin di awal, dan juga websitenya Partai Perindo. Nah, dan juga nanti akan ada beberapa e-voucher, masing-masing satu orang, satu pemenangnya itu 100.000. Caranya gampang banget. Jadi teman-teman nanti tinggal nonton the whole segment, the whole show. Kira-kira apa yang bisa kita ambil dari sini, dan teman-teman tinggal bikin aja quotes-nya. Jadi one or two sentences buat quotes, and then the best one akan kita ambil beberapa ya, bisa 3, bisa 4 quotes yang kita akan ambil sebagai pemenang, dan tadi dapatnya e-voucher. Dan gampang banget caranya, tapi jangan lupa untuk follow Instagramnya Partai Perindo @partai perindo. Nah, kalau kita bicara mengenai tema hari ini, ya kita tahu bahwa tren kecantikan dunia itu dulunya mungkin orang kiblatnya bule ya, barat gitu. Tapi makin kesini makin, ya di 2022 ya, makin kesini trennya mulai mulai nggak cuma didominasi barat atau mindsetnya ya seperti itu. Asia Pasifik, Korea, Jepang, even Indonesia juga punya strong atau punya uh, strong points gitu ya, strength untuk kecantikan tuh nggak cuman, kalau kita lihat kan semakin bule semakin cantik, ternyata tidak juga ya, semakin Asia juga makin cantik. Dan ini juga yang kita lihat bagaimana pasar kosmetik di tanah air terus berkembang. Bahkan aku nih baru baca ya bahwa um, di 2005 tahun ke depan lah gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat potensi di Indonesia itu ada sekitar berapa tadi ya? Pokoknya 150 juta perempuan di Indonesia. Bayangin, ada 150 juta jiwa ya, wanita Indonesia, dan diperkirakan pasar kosmetik terbesar kelima dunia dalam 10 sampai 15 tahun di Indonesia. Dan ini juga jadi pelajaran buat kita bahwa sebenarnya tadi tren kecantikan semuanya kalau kita lihat memang punya potensi yang besar ya untuk berkembang, untuk terus maju, dan Indonesia bisa mengambil peran di sini. Anak-anak muda bisa sangat mengambil peran, baik itu dalam tadi skincare, makeup, or mungkin industri ya. Kita lihat produk-produk lokal juga bagus-bagus banget sekarang, sudah wah udah banyak banget di marketplace online tuh. Udah kayaknya tinggal kalian pilih deh mau yang packagingnya seperti apa, mereknya juga macam-macam. Jadi nggak cuma didominasi satu atau dua produk. Kalau kita lihat kan dulunya ya cuman yang adanya, kosmetik dan alat makeup or skincare. Sekarang beragam. Nah, dari sini kita melihat bahwa sebenarnya bisa nggak sih dunia kecantikan atau industri ini buat kita tadi berkarir, atau mungkin melihat apa yang kita bisa kerjakan di sini. Nah, ini bisa banget karena sekarang dengan pengaruh sosial media dan digital ya, teman-teman mungkin sudah akrab dengan yang namanya uh, apa ya, makeup review, skincare review, dan makeup artist ya, MUA kalau orang
orang Indo bilangnya MUA itu makeup artist seperti itu. Nah, bahasan kita hari ini adalah belajar mengenal tren makeup masa kini dan belajar mengenal tren makeup tentunya sama makeup artis. Tidak mungkin kita belajar makeup sama politisi. Tapi siapa tahu ada politisi yang makeup artis juga ya. Kita sapa dulu, ada narasumber aku hari ini yaitu seorang makeup artis ya, jangan Mbak, Kak dong, Kak Rani ya. Oke, Kak Rani, nama lengkapnya siapa? Rani Indriana. Rani Indriana, dipanggilnya Kak Rani. Kak Rani aja. Apa kabar Kak? Baik, alhamdulillah, thank you. Tadi sudah menyimak ya obrolan saya di awal ya. Yes. Makeup tuh emang udah berkembang luar biasa ya. Sangat luar biasa. Enggak kayak dulu ya. Jauh banget. Yes. Nah, Kak Rani sehat? Sehat, alhamdulillah. Iya. Kak Rani, sebelum saya mulai, hari ini udah makeupin berapa orang? Minggu ini deh. Minggu ini udah 3 atau 4 orang. Oke. Dalam kesempatan yang beda-beda. Beda-beda. Ada yang apa? Wedding atau apa? Ada photoshoot, ada wedding, ada wisuda kayak. Oke. Nah, dari banyak yang 3 orang tadi, Mbak. Itu yang biasanya kalau seminggu berapa orang yang bisa pernah paling banyak dihandle? Kalau untuk wedding terbatas, karena kapasitasnya saya juga gitu ya. Tapi kalau untuk yang misalnya untuk wisuda kayak gitu-gitu pagi gitu-gitu, aku masih bisa handle per pagi itu 2-3 orang. Jadi sebelum ke kantor. Sebelum ke kantor nih, asik nih. Tuh kan, bener kata aku bahwa jadi makeup artist ya tetap bisa jadi apapun juga di luar itu, betul. Ya. Sebelum ke kantor. Jadi Kak Rani sebenarnya makeup artist apa corporate worker nih sebenarnya? Karyawan juga. Tapi punya passion, punya hobi itu as a makeup artist gitu. Punya senang di makeup. Jadi ya dijalankan bersamaan gitu ya. Punya priority masing-masing, tidak mengganggu sama satu sama lain kayak gitu. Jadi ya happy. Makeup tuh kayak buat saya tuh kayak apa ya, feeding my soul gitu ya. Ya kalau udah penat sama pekerjaan, ini kayak short escape-nya itu happy lagi, recharge lagi gitu. Exactly, sama kayak orang, berarti ini kayak hobi ya. Hobi yang dibayar. Ketika kita kadang ya pekerjaan utama yang membuat kita stres, kita escape dulu ke something yang memang passion kita. Betul. Sudah berapa lama Kak Rani? Di mana? Di dunia makeup. Makeup aku dari 2014. Jadi berapa kira-kira? 8 tahun. 8 tahun. Lumayan ya. Lumayan. 8 tahun yang lalu sama sekarang pasti, aduh, kalau aku ngeliat ya sosial media anak-anak sekarang udah pinter-pinter makeup banget. Aku somehow kayak ngeliat anak SMA kecil sekarang udah jago-jago tutorial. Terus beberapa temen aku juga campers, aku udah mau jadi makeup artis. Dia bilang tadi, Jun, aku mau jadi makeup artis Jun kayaknya, karena aku ngeliatnya tadi keren gitu-gitu. Setuju ya Mbak bahwa ini banget. Jadi pengaruh sosial media, digital, akhirnya melihat aku nggak tahu nih ya, tapi somehow mungkin dulu orang ngeliat makeup artis apa sih gitu ya, kerjaan apa sih gitu ya. Sekarang everyone kayaknya sekarang pengen juga nih. Betul. Apalagi banyak banget makeup artis selebriti istilahnya ya. Bener. Mereka kiblatnya ke sana lah. Dan menjanjikan. Sebenarnya kalau makeupnya bagus, hasilnya bagus, dan kliennya juga suka, itu juga jadi satu let's say branding kita ya. Betul. Ya. Oke Kak Rani, itulah Kak Rani dan sedikit ya at glance soal makeup dan corporate-nya. Kak Rani, boleh sapa dulu nggak teman-teman yang nonton hari ini? Halo, nama saya Rani, biasa dipanggil Mbak Rani, Kak Rani atau Mami Rani gitu ya. Saya bekerja di salah satu telco industri, tapi saya juga menggeluti bidang profesional makeup artist dari tahun 2014. Gitu sih Mas. Jadi panggilnya Kak Rani atau Mami nih? Itu dulu gara-gara karena pekerjaanku dulu handle anak-anak SMA di kantor gitu ya. Kegiatan-kegiatan anak-anak muda dipanggilnya anak-anak magang dulu ya. Enggak, jadi kita ada kegiatan anak-anak di brand itu kan ada anak-anak muda, makanya dipanggilnya Mami Rani. Gitu. Oke, Kak Rani dari 2008 ya. 2014 untuk makeup. Jadi sudah 8 tahun. Nah, Kak Rani, dulu nih, kenapa dulu
akhirnya memutuskan untuk yuk ngejalanin kerja ini, bidang ini ya? Karena aku yakin dulu mungkin nggak se-hype sekarang dan ilmunya juga mungkin dulu masih terbatas ya. Yes. Karena ini dulu gimana awalnya survive-nya? Awal mulanya itu biasa ya kalau di kantor itu perubahan terjadi dan lain-lain gitu. Oh ini udah di kantor ya? Ini di kantor ya, udah kerja ya, corporate. Perubahan itu di semua corporate pasti sama ya. Cuman mikir aja terbersit tiba-tiba someday something happen gitu ya. Kita ngapain ya yang ada bisa pikiran-pikiran gitu begitu. ya. Kita ngapain yang bisa kita lakukan hal sendiri gitu ya. Terus karena ngurusin anak-anak SMA tadi, setiap mereka punya acara tuh aku suka ngedandanin mereka gitu. Terus kayaknya ini lucu ya, seru ya gitu. Terus ini udah diterusin dan setiap tahun tuh aku ambil satu minimal untuk ambil sertifikasi baru untuk makeup. Jadi upgrade terus tuh tiap tahun kayak gitu. Jadi seneng terus jadi keterusan gitu. Jadi belajarnya juga bukan kita belajar otodidak ya. Ada sertifikat, ada istilah, ada keilmuan yang diambil. Jadi kita ikut ya sama makeup artist yang memang kompeten ya. Kita ikut kelasnya, ikut segala macamnya untuk ya ilmu kita juga sih gitu. Happy sekarang? Happy banget. Aduh, aku suka tuh jawabannya. Sambil gini Mbak, happy banget. Tapi benar Mbak, bahwa yang kalau tadi Kak Rani bilang ya di awal, pasti orang yang namanya kerja ataupun mungkin masih sekolah, masih bingung kadang ya what to do ya. Masih menerka-nerka ini my job atau bidang ini gue suka nggak sih sebenarnya, atau masih kayak ya mengadjust lah ya, mencoba untuk menyesuaikan. Tapi by the time kita tahu maunya kita apa, dan ini kalau aku lihat ya, Kak Rani juga ngeliat peluang karena tadi kan gaulnya sama anak-anak SMA, terus dandanin mereka. Jadi ini bisa jadi kayak menemukan callingnya ya, secara nggak langsung ya. Dan memang tadi harus terjun dulu di dunia kerja. Nah ini penting nih buat teman-teman untuk sama sabar ya Kak ya, sabar dan belajar by the time gitu ya, apa yang bisa kita lakukan. Jadi jangan karena mungkin kerjaannya nggak suka, jangan nyerah dulu ya. Iya, jangan. Kerjaan sih aku suka banget ya. Yang gini, waktu kerjaan corporate di corporate tuh aku seneng banget. Sama di kantor pun juga di di support untuk kegiatan-kegiatan di luar kantor ya. Mereka ada kayak sepeda, lari dan lain-lain. Nah, aku tuh juga di support juga untuk kegiatan ini. Jadi sebenarnya kerjaan yang kita suka pun atau nggak suka ya, sebenarnya by the time kalau kita melihat peluang, ada ya pintar melihat peluang dan kita mau belajar dan nggak telat ya Kak ya. Nggak ada kata terlambat untuk belajar. Kak Rani berarti usia berapa waktu belajar makeup? Udah lumayan dewasa lah ya. Nah, lumayan banyak lah gitu. Berarti kayak dari cerita ini mungkin teman-teman saya di luar ini mau jadi makeup embul? Gak ada kata terlambat buat belajar. Cowok cewek bisa ya Kak ya jadi makeup? Bisa banget gitu. Jadi iya sudah banyak contohnya tentunya. Nah Kak, sertifikasi ngambil ya itu. Kenapa dulu Kak Rani akhirnya mikir bahwa oh ya gua harus ngambil tadi sertifikasi, ngambil ini, karena memang nggak sesimpel itu untuk jadi seorang makeup artist. Apa? Kenapa ambil sertifikasi? Sebenarnya juga pasti upgrade ilmu. Perkembangan ilmu makeup tuh cepet banget, jauh banget gitu ya. Jadi kalau kita nggak tahu, nggak update juga sayang sebenarnya. Terus kita juga belajar dari yang kita istilahnya kita kiblatin deh, kita panutin gitu. Oke, kita belajar, pengen tahu sih dia tuh bisa bagus kayak gimana, kayak gitu. Jadi emang rasa pengen tahu, rasa pengen belajar, nggak pernah cepet puas, itu yang harus dipunya sih sebenarnya gitu. Dan apalagi kalau orang ngeliat makeup tuh nggak sesimpel itu sebenarnya. Yes, betul. Ada ilmu dan kalau kita nggak upgrade terus bisa ketinggalan Kak. Banget ketinggalannya. Karena bener-bener dinamis banget. Gitu. Dan 8 tahun sudah makeupin banyak orang dong. Alhamdulillah. Toko-toko, artis-artis ya. Betul. Yang berkesan yang mana? Yang paling berkesan misalnya? Atau yang bikin Kak Rani sampai gemeter gitu atau deg-degan gitu? Semua segmen punya deg-degannya masing-masing gitu ya. First time makeupin wedding juga tetap deg-degan. First time untuk makeupin artis juga deg-degan. First time untuk makeupin pejabat dan there's always first time ya untuk kita gitu. ngerasain itu itu semua. Deg-degan semua sih, gitu. Dan kalau kita lihat ini ada beberapa ya fotonya ya yang Kak Rani pernah menorehkan mahakaryanya ya. Ini untuk occasion apa nih? Ini untuk baru kemarin ini photoshootnya untuk
Mbak Gendis ya. Oh, Mbak Gendis, oke. Ini dalam dia ada acara photoshoot sama temen-temennya gitu ya, dalam tema Bali gitu. Terus ya diminta tolong untuk Mbak Gendis Triatmojo ya. Yes. And then ini? Ini, aduh. Nah, somebody ya. Oke. Yang masih relate tadi ya. Okay. Relate tadi. Ini pengantinun Makassar. Ini salah satu sertifikasi yang aku ambil. Jadi memang nggak gampang gitu ya. Ya karena kalau makeup pengantin juga, you know, look at this. Nggak mungkin lo bikin sendiri. You need someone to help ini. Ya untuk harus belajar lagi. Harus cari tahu terus-terusan gitu. Oke. Masih Mbak Gendis. Mbak Gendis juga, oke. Ini wedding. Oke. Gitu. Oke, wah itu beberapa ya. Beberapa karyanya ya. Nggak juga cuman untuk itu ya Mas. Jadi kebetulan nih disupport sama kantor juga ya. Bahwa saya itu jadi internal trainer sama coach untuk grooming. Ya jadi istilahnya sharing info, sharing ilmu ke teman-teman customer service-nya di tempat saya bekerja gitu ya, nasional. Jadi saya datang ke regional-regional kayak gitu untuk kasih mereka ilmunya gitu. Apalagi kalau di bidang jasa emang penampilan penting ya. Yes, betul banget. Ya, di bidang jasa, grooming, ya rapi lah at least. Rapi, enak dilihat. Dan Kak Rani salah satu tim groomingnya ya di corporate. First time sih kayaknya cuman baru ada nih. Nah, gitu. Kemarin baru agak surprise juga di acknowledge sama HR. Oke, luar biasa. Aduh, banyak dong ininya kegiatannya ya. Lumayan Mas. Dan sumber-sumbernya gitu. Makanya nggak nyesal jadi makeup artist ya. Kak, pertanyaannya ya, apa yang dibutuhkan untuk menjadi seorang makeup artist buat teman-teman yang mungkin masih belajar, masih menerka-nerka mau jadi apa, dan mungkin ngelihat memang passionnya di bidang makeup atau skincare. Apa sih Kak yang harus kita lakukan di awal ketika kita pengen menjadi seorang makeup artist? Yang palingnya ya lakuin aja dulu sebenarnya dengan tools yang ada yang teman-teman punya seadanya dulu. Belajar dulu. Banyak belajar. Banyak belajar dulu dari hal-hal kecil, dari mulai yang punya alat makeup sendiri gitu ya, sering-sering latihan kayak gitu ya. Nanti kalau memang mau lebih profesional ya mungkin kayak tadi ikut kursus, ambil sertifikat dan ikut kelas-kelas lain gitu sih sebenarnya. Belajar di YouTube juga bisa kan sebenarnya? Belajar dari YouTube sama belajar dari guru agak beda Mas. Ternyata ya. Ternyata gitu ya. Jadi kalau tapi ketika sama guru tuh memang jauh lebih itu. Gitu. Terus jadi makeup artist itu kan sama aja kayak seniman ya. I mean painter ya, melukis gitu ya, menggambar gitu. Aku tuh selalu bilang kalau sama kliennya bahwa makeup artist, terutama untuk yang wedding ya, itu kayak kita connection sebenarnya. Gitu. Jadi kita build connection gitu somehow gitu. Ya namanya juga kan makeup artist. Artist kan in English it's a seniman ya Mbak. Yes, betul. So somehow berarti bener nggak sih Mbak kalau seorang MUA itu makeup artist harus punya jiwa seni juga, jiwa yang istilahnya yang memang mereka into beauty and everything gitu. Pada dasarnya di makeup itu kan memang nggak ada benar salah, it's just about taste ya, just about taste gitu. Taste ya. Jadi gimana caranya taste kita itu bisa diterima sama banyak orang sih sebenarnya. Kita mesti gali sih sebenarnya itu. Yang paling penting belajar terus cari gali. Ketemuin taste-nya yang banyak mau belajar ya. Banyak mau belajar dan jadi makeup artist tuh nggak cuma belajar makeupnya doang loh Mas. Yes. Maksudnya gimana misal? Belajar fotonya. Belajar lightingnya. Belajar kalau kita mau edit segala macam transisi dan lain-lain itu kita mesti belajar. Belajar how to kita handle klien. It's really important communicate ya. Betul. Kalau makeup artist juga harus let's say pinter ngobrol, pinter ngomong ya. Yes. Karena kalau makeup juga kalau nggak ada komunikasi juga agak susah ya. Yes, betul. Personal branding dia harus belajar juga untuk awareness-nya dia sendiri, kayak mana dia bisa publicity ke orang kayak gitu. Benar. Karena aku lihat beberapa kan makeup artist yang menonjol ya untuk saat ini, yang nama-nama besar. Mereka juga brandingnya luar biasa ya. Betul. Mungkin ya kalau aku lihat mungkin kemampuan hampir sama lah ya. Ya namanya makeup gitu ya. Cuman the way they present themselves, the way they produce social media mereka itu penting. Itu penting banget. Jadi build your
personal branding buat sebagai makeup artist ya. Sama paling penting networking, Mas. Oke, good. Itu paling penting banget. Jadi kayak mouth to mouth ya. Yes, kayak hari ini saya ada di sini juga pastinya dari networking ya. Benar, jadi banyak-banyak baik sama orang, networking gitu. Dan kita nggak tahu dari mana soalnya. Kalau dulu kan kita ngeliat makeup artist ya udah pekerjaan yang ya seperti itu. Sekarang tukang kan rias lah. Ya tukang rias, benar. Dulu kan judulnya tukang rias pengantin, whatever gitu ya. Gitu. Dan sekarang ternyata makeup nggak cuma buat pengantin, wedding, daily basis juga bisa. Meeting, even orang meeting, Zoom pun. Walaupun kita by Zoom, kalau open cam harus makeup. Bener, banyak kan yang makeup. Terus dari ngelihat kebutuhan seperti itu, Mbak, bahwa sebenarnya profesi makeup artist sudah sangat bergeser ya dari image zaman dulu, dan sebenarnya menjanjikan ya. Sangat-sangat menjanjikan. Oke. Sangat-sangat menjanjikan gitu ya. Untuk yang pemula nih, adik-adik pemula gitu ya, yang dicari pertama itu nggak money oriented dulu. Of course, that's really important ya. Itu jadi kadang ini Kak Rani, orang tuh patokan awalnya selalu uang, jangan dulu, nanti gitu ya. Dia akan ngikutin dengan sendirinya. Gitu. Jadi percaya deh, ada waktunya. Kamu akan dapat di posisi benar. Jadi ketika teman-teman nih, kita sebutnya apa Mas Junati? Millennials. Zillennials itu ya buat teman-teman, banyakin belajar, banyakin share apa yang kamu punya, personal brandingnya dikencengin, uangnya akan datang sendiri. Aku setuju. Itu yang selalu aku pesenin juga, Mbak, sama teman-teman. Misalnya aku ketemu teman-teman yang magang, sekolah masih ya, yang kalau nerima apapun kerjaan jangan ngeliat uangnya dulu, sebelang take it, gue bilang. Nanti gampang, uangnya di pertengahan ya. By the time orang akan acknowledge kita, kemampuan kita, dan kita akan dibayar dengan harga yang seperti itu. Dan ini penting ya, Kak. Bahwa berarti Kak Rani dulu ketika mulai juga nggak yang gujuk-gujuk sekian gitu ya? Enggak. Dulu gimana waktu mulai? Dulu kalau apalagi yang gitu ya gitulah. Biasa aja ya. Tapi karena kita happy dan bersyukur. Jadi ajang latihan kita juga. Jadi portofolio kita juga. Jadi just kerjain aja. Benar. Jangan pernah nolak kalau aku bilang ya. Iya. Jangan pernah nolak, misalnya jadi gini. Saya tuh sering banget ya, misalnya gini. Nah, penting banget kalau saya lagi sharing gitu ya ke teman-teman bahwa jangan melulu soal uang sih sebenarnya buat kita. Misal nih kayak ada Mbak Rani, aku mau nikah tapi aku cuma punya uang sekian, boleh nggak? Boleh, aku bilang gitu, walaupun mungkin rate-nya nggak publish rate ya. Tapi dia dengan cara meminta kita seperti itu sebenarnya itu bayaran yang nggak ternilai lagi gitu ya. Jadi somehow kayak gitu juga dijalanin gitu. Betul. Jadi nggak yang sekian gitu enggak. Setuju. Karena apapun yang kita lihat kadang bukan soal uang juga ya, Kak ya. Betul. Ada relasi di situ. Banget. Banyak yang kita kerjain. Gini, mungkin pas kita ngerjain satu project kita nggak ngeliat uangnya. Tapi ternyata uangnya diganti sama Tuhan di next project, the next kesempatan. Betul. Gitu, Kak Rani. Nah, ini yang harus dipahamin sama teman-teman anak-anak muda ya. Jadi kayak gitu. Bahwa uang perlu. Ya, of course kita nyari uang, nyari duit, nyari rezeki. Cuman jangan itu perhitungan. Betul, perhitungan. Apalagi kita masih muda, baru mulai. Orang belum kenal kita, Kak. Betul. Masih kayak masih anak lah ya. Itu gunanya proses biar kita nanti tadi tahu mulai itu susah segala macam, dan ya kalaupun nanti di acknowledge bagus itu bonus. Oke. Karena nih luar biasa loh pengalaman dan juga kasih insight kita soal makeup artist. Nah, kalau bicara makeup, Kak, tadi kan trennya makin bagus, makin banyak MUA sekarang. Kalau tren sendiri, Kak, kalau aku lihat sekarang udah sangat beragam ya. Dulu kan kita ya sebisa mungkin sebule mungkin ya. Sekarang se-Korea mungkin, se-Jepang mungkin. Kak Rani ngeliatnya gimana? Sekarang lebih banyak itu ngelihatnya lebih ke, jadi gini, ada segmented Mas. Jadi gini, kalau untuk wedding itu mostly ya balik lagi ke klasik lagi nih Mas. Gitu. Kalau wedding ya. Karena memang ya gitu ya konsep wedding ya. Once in a lifetime ya. Apalagi yang tradisional ya, udah standarnya baliknya klasik lagi. Ya. Tapi kalau untuk yang makeup looks teman-teman anak-anak muda mau itu ya Korean looks udah tetap. Jadi yang
Korean berarti agak lebih natural. Yes, lebih natural. Tapi kalau Makeup yang no makeup ya gitu, makeup no right? makeup, Okay. betul. Terus sama yang Arabian look juga tetap kepake gitu loh. Tapi untuk segmen untuk acara tertentu itu tetap aja sih sebenarnya. Cuman lebih banyak sekarang. Kalau dulu kan emang ini doang gitu. Sekarang tuh pilihannya banyak. Mau di make upin kayak apa aja ya mereka bisa pilih sekarang gitu. Kalau anak-anak zaman sekarang yang banyak ke Kak Rani, mereka kiblatnya gimana? Kalau mereka make up, bisa banyak permintaannya request ke Kak Rani, Kak aku mau di make upin, apakah memang tadi Western, Asian atau ya natural, atau kadang Kak Rani juga ngasih masukan, oh kamu bagusnya di sini make upnya, atau seperti apa biasanya? Kalau aku ya kebetulan kan memang anak-anak mudanya tuh yang tadi aku bilang buat anak-anak customer service, jadi udah ada standarnya ya. Tapi kalau mereka udah pinter-pinter ya. Yes, jadi udah ada udah ada SOP-nya ya. Jadi seperti itu. Kalau yang datang sih mostly mereka sih pasrah-pasrah aja ya. Mbak, pokoknya aku mau cantik. Intinya gitu ya, aku mau cantik. Aku mau cantik Kak ya, aku mau cantik ya. Pokoknya. Mau cantik, aku mau yang Korean look gitu ya. Oke, dibikinin Korean look. Aku mau yang Arabic. Jadi memang kita bikin apa aja tuh terserah kliennya sih sebenarnya gitu. Tapi Kak Rani pernah nggak sih kasih kayak masukan atau memang ini bagusnya gini? Oh iya pasti. Ini kamu kayaknya bagusnya gini ya. Boleh ya, misal mereka nggak mau dicukur alisnya. Sayang nanti kalau nggak dicukur alisnya kurang rapi atau apa gitu dikasih. Terus ini aku pakein ini ya. Karena sometimes mereka nolak gitu kan. Karena nggak pede dan lain-lain. Ada orang-orang yang nggak mau pakai blush on kayak gitu. Loh, makeup nggak pakai blush on tuh nggak oke. Aku bilang kayak gitu sih sebenarnya. Sebenarnya kalau konsep Kak Rani sendiri, ketika Kak Rani make upin satu kliennya, apa sih yang Kak Rani tanamkan atau Kak Rani pengen kasih ke klien itu? Apa yang diinfuse ke dalam karya Kak Rani sebenarnya? Maunya dia atau ada something yang memang Kak Rani sebelum makeup biasanya kita tanya maunya seperti apa gitu ya. Kita nggak bisa maksain seleranya kita nih gitu. Kita nggak bisa tuh sama klien maksain seleranya. Padahal kita tahu ini keren deh kayak Bu kalau dia. Kayaknya ini tapi kalau mereka nggak pede misalnya ada yang tadi gitu ya. Kayaknya kalau aku jahit matanya itu lebih kebuka, tapi nggak mau kayak itu nggak bisa kayak gitu. Ada hal yang menurut kita bagus tapi kliennya nggak mau gitu juga nggak bisa kayak gitu sih Mas. Jadi memang maunya mereka ya. Mostly maunya mereka. Dan yang penting kalau yang pasrah, nah malah lebih repot tuh kalau yang pasrah sebenarnya Mas. Malah kalau aku. Yang udah serah aja Kak. Gitu. Serah yang penting karena itu jadi beban. Kalau dia jelek nanti kan kita yang jelek gitu ya. Jadi kalau maunya dia jelek ya karena maunya dia gitu ya. Bukan gitu. Kalau maunya dia kita maksimalin gitu ya. Dimaksimalin apa yang kita punya. Malah yang pasrah ya. Yang pasrah itu kita harus make sure bahwa dia harus cantik banget. Dan aku tuh prinsipnya dia harus cantik banget. Gitu sih. Kak, ini pertanyaan simple ya, trivia. Kenapa ya khususnya perempuan ya? Kenapa perempuan ya wanita-wanita zaman sekarang harus make up? Kalau dari alasanku pribadi ya, itu malah buat respect diri kita sendiri. Kalau aku ya, aku tuh kalau nggak make up tuh kayaknya gimana gitu ya, kayaknya perasaannya. Jadi kalau kita make up kita rapi, itu impresi orang ke kita, respect orang ke kita tuh beda loh Mas. Ketika kita dandan sama enggak tuh ternyata beda. Benar. Terus kalau kita cantik hari ini, itu moodnya itu bagus banget Mas. Jadi nambah kepercayaan diri hari itu. Jadi buat teman-teman anak-anak muda nih, kalau pengen make up ya jangan karena pacarnya, jangan karena apanya gitu ya. Duit itu lakukan itu untuk do it for yourself. Yes, gitu. Untuk dirimu aja gitu. Karena ketika kamu cantik, nggak perlu pujian orang lain, kamu akan senang sendiri kok. Gitu I know. Sih. Jadi ingat nih ya, mau make up itu bukan karena buat to impress your boyfriend atau orang lain, but do it for yourself. Gitu. Karena kamu berhak cantik, berhak mendapatkan tadi yang terbaik buat diri sendiri, ya kayak bentuk apa ya, bentuk apresiasi, bentuk kita apresiasi, aktualisasi diri ya. Itu kenapa makeup ya penting untuk kita, apalagi yang memang dunianya ketemu banyak orang, jasa ya, dan orang nggak cuman yang kerja. Aku yakin teman-teman yang mungkin masih sekolah, masih kuliah juga penting, karena ini ngebangun juga ketika kita tampil rapi ya kayak rapi, cantik, fresh. Orang juga akan ngeliat kita, wah beda-beda gitu. Beda. Perlakuan aku setuju. ya? It doesn't mean bahwa
Oh, jangan ngelihat tampilannya aja. Ya Ya enggak, nggak ya gitu penting. sih. Ya punya value, punya Yes. punya karakter, punya kemampuan itu penting Yes, ya. betul. Makeup itu juga salah satu yang membuat kita Yes. tadi menunjang semua itu. Yeah. Itu kenapa jangan males-malesan ya Kak untuk terus berkembang, Yes. memperbaiki diri. Salah satunya dengan tadi Tampil baik. tampil baik. Nah, oke. Tampil baik, cantik dan sehat. Jangan lupa sehat. Ya, sehat itu penting sekali ya. Banget. Oke, Kak Rani, profesi makeup artist di pandemi ya. Ini juga menarik untuk kita bahas. Aku karena aku di TV, di Global TV dan juga di GTV dan juga MNC, teman-teman makeup aku banyak ya, karena mereka yang dandanin tiap hari ketika pandemi. Waduh, June semua di cancel. Ya, I know, karena event banyak di cancel kan, event semuanya, wedding, ya semua acara. Kak Rani sempat merasakan momen-momen kelam itu? Sempat ya, sempat make upin pandemi itu kalau nggak salah cuma 2-3 orang aja ya maksudnya. Iya. Karena aku termasuk yang cukup takut. Benar. Dan memang keadaan nggak memungkinkan kan, banyak di cancel semua event. Yes, Oke. betul. Jadi ya udahlah, dinikmatin aja. Iya. Gitu. Tapi memang ya saat-saat Tapi itu. sekarang, udah. Jangan ditanya sekarang. Semua ya alhamdulillah semua kembali lagi ya. Kita lihat bagaimana trennya mulai baik ya. Mulai baik. 2022 ini dan mobilitas sudah tinggi, event banyak sekali. Kak, pengalaman yang paling, kalau tadi kan aku tanya udah personal ya, orang. Kalau event atau acara besar yang Kak Rani pernah jalanin tuh apa? Ya related to makeup. Handle untuk pernikahannya salah satu keluarga petinggi tadi ya, gitu. Itu saya tuh sampai 3 kali gitu ya. Jadi 3 kali. Sampai 3 kali. Jadi anak pertama, kedua, ketiga tuh selalu dilibatkan. Itu buat kita ya. Jadi berarti kita dipercaya ya. Benar. Berulang kali. Karena krusial loh posisi makeup artist di satu event besar ya, misalnya wedding untuk seseorang ya. Misalnya itu kan once in lifetime. Jadi kalau makeup artistnya dipanggil berkali-kali berarti ya alhamdulillah. Oke. Terus kemudian video klip ya, pertama kali syuting video klip kayak gitu. Seru ya. Yes. Video klip ya. Boleh disebutin? Nggak apa-apa. Thank you banget buat Mbak Minda, Vina Natalia ya, sama Manji. Itu the first orang yang kasih kesempatan aku untuk bisa join di video klipnya mereka sampai 2 kali ya. Waduh, seru ya. Thank you Minda. Oke. Kak, dari semua itu Kak ya, apa yang bisa Kak Rani sum up atau simpulkan bahwa untuk menjadi seorang makeup, what does it take for being a very professional makeup artist? Yang pertama mau belajar. Tadi kita ulang lagi ya. Pertama mau belajar. Belajarnya tuh nggak cuma makeupnya doang sih, all package lah, kita mesti belajar ya, gitu. Terus build networking gitu ya, tanam kebaikan sama semua orang gitu ya, baik aja sama semua orang. Kita nggak tahu rezeki kita tuh dapatnya dari dan kadang nggak usah takut saingan ya Kak, biarin aja. Kita punya pasarnya sendiri, punya segmen, dan rezeki itu udah diatur kayak itu bener banget Iya sih benar. Gitu ya. Terus kalau kebetulan saya juga bekerja ya, jadi ya nggak usah serakah, nggak bisa semuanya didapat gitu, nggak usah serakah gitu ya. Kalau aku sih ya. Kadang kan kita manusiawi ya, kalau aduh pengen ini pengen itu, tapi nggak bisa. Kayak harus saya waktunya kerja ya harus kerja gitu. Kalau misalnya emang penting banget, ya itu baru kayaknya aku ambil deh, tapi aku harus cuti kayak gitu ya. Ya itu, pokoknya gitu Mas. Jadi sebenarnya mau belajar tadi ya, bersyukur ya, nggak usah takut dengan macam-macam saingan atau apalah, perbaiki aja diri sendiri. Improve terus gitu. Dan nanti kan kalau jasanya bagus, orang juga makin percaya ya. Kak, kalau makeup sekarang nih ya, 2022 trennya kayak apa sih kalau Kak Rani lihat, tipikal anak-anak zaman sekarang makeupnya yang mereka kebanyakan memang gandrung ya? Ya aku bilang tadi untuk 2022 Korean lah ya. Korean masih ya, untuk anak-anak muda gitu ya. Tapi wedding pasti kayaknya mostly bold dan kayak sekarang simple wedding gitu juga tetap jalan ya gitu sih sebenarnya. Nggak ada yang terlalu signifikan different banget sih, kayaknya enggak ya. Apalagi kemarin saya lihat tuh nikahannya, pasti nikahannya Maudy ya. Itu kan akan jadi apa ya,
trendsetter baru tuh. Mbak Marlin tuh salah satu andalanku. Salah satu yang aku admire lah. Gitu. Jadi memang dunia tadi makeup tuh berkembangnya luar biasa, dinamis. Jadi pinter-pinternya personalnya ya. Iya betul. Untuk sebenarnya belajar. Gitu. Dan upgrade diri. Betul. Oke, Kak. Gitu. Ini boleh dijawab boleh enggak? Ini ada pertanyaan ini nih. Banyak yang ingin tahu loh, Kak. Oke. Kira-kira kalau kita pakai makeup artist, budgetnya berapa? Tapi beda-beda ya, beda acara beda ini beda ya. Acara beda sih. Mungkin misalnya kita harus dikasih tahu ya. Enggak, range aja sekitar. Range. Ini kalau ini yang makeup artist profesional ya. Ya. Jadi ada profesionalnya. Wisuda misalnya. Range-nya berapa? Range-nya wisuda itu di 1,5-an ya. 1,5. Oke, I know. Ya, memang segitu kok. Kalau mau yang paling bagus ya. Tapi di bawah itu masih bisa sebenarnya. Bisa lah. Apalagi kalau kita kenal ya. Dan mintanya baik-baik ya, Kak. Tapi kalau udah kenal nggak mintanya songong ya kita juga mikir. Oke, kalau wisuda. Kalau wedding di 8-10 ya kalau gitu ya, price list ya. 8-10 sih. Mungkin dibandingin sama makeup artist lain yang lebih terkenal mungkin bisa lebih dari itu ya kalau dan 8-10 pun sebenarnya kalau tadi tergantung juga kalau bisa di bawah itu juga kan. Yes, sebenarnya. Kak, yang membedakan tadi ya 8-10 terus ya makeup di luar itu makeup artist lain mungkin di atas 10. Sebenarnya apa sih yang membuat mereka punya ya Kak Rani atau mereka punya nilai beda? Karena mungkin gini ya kalau aku sebelum Kak Rani jawab, branding atau karena memang hasilnya mereka sudah dari mouth to mouth ya, atau alat makeupnya yang memang saya tahu kalau beberapa kan untuk acara yang memang di harga segitu, brandnya memang brand luar semua. Bedaknya misalnya Chanel, gitu kan dikeluarin semua. Kalau yang itu kan mungkin bedaknya yang lokal gitu. Apakah itu perhitungannya atau membuat harga itu beda? Reputasi nomor 1. Oke, good. Reputasi nomor satu. Mau pakai apapun kalau orangnya punya. Good. Reputasi nomor 1. Yang kedua pasti produk yang digunakan ya, gitu, produk yang digunakan. Yang ketiga sih sebenarnya selera sih sebenarnya tetap ya. Ya selera. Kalau emang mau dia keren, mau dia bagus, kalau kita seleranya sih kayak seleranya tuh match sama bener. Oke, jawaban yang bagus sekali. Ya selera. Karena aku selera, relate. Ya jadi ada yang dia mahal banget tapi dia seleraku, ya aku bayar gitu. Ada klien yang kayak gitu. Ada yang orang bilang bagus, tapi bukan aku gitu ya. Itu sih sebenarnya. Jadi range-nya seputaran itulah ya, Kak ya. Walaupun aku tahu ya para makeup selebriti di atas tuh harganya luar biasa ya gitu. Kadang, jadi ini kadang aduh nggak make sense ya mahal, tapi memang kan reputasi selera reputasi itu didapat dari yang panjang tadi, proses tadi kan namanya kita kan hasil itu kan bonus ya, Kak. Betul, proses itu yang penting. Prosesnya. Jadi glorify the process is really important. Nikmatin nggak enaknya nih teman-teman anak-anak muda ya kan somehow nih pengen cepat terkenal, pengen cepat langsung jadi makeup artist profesional gitu ya. Tapi jangan lupa bahwa ada nggak enaknya loh gitu, ada nggak enaknya pasti ada momen-momen nggak enaknya, momen di PHP-in, momen di PHP-in pernah banget. Misalnya disuruh ini tapi kira dibatalin gitu. Jadi kita udah misalnya kayak kalau aku pengalaman pribadi ya, udah tes makeup wedding gitu, udah tes makeup segala macem gitu ya, barter nih ceritanya sama artis gitu ya, dia mau nikah, barter ya, barter endorse lah istilahnya gitu ya. Kalau harga endorse sekian, kalau enggak profesional sekian gitu ya. Udah deal, udah tes, jadi seminggu sebelum acara dibatalin. Kayak gitu kan gimana ya gitu ya. Nggak profesional jatuhnya profesional ya. Jadi tapi percaya deh, itu diganti kok. Jadi kalau ketika hal-hal nggak enak terjadi, itu diganti sama Allah. Yes, karena betul. Asal kita ngelakuinnya dengan jujur ya, ikhlas. Ya sudah, nanti ada gantinya. Ada gantinya. Jadi Kak, itu kejadian banget. Kak nih, kalau satu lagi Kak, pertanyaan dari semua ilmu ya, harus mau belajar rajin, tadi ya bersyukur segala macam. Dari ada hal lain nggak sih kalau dari Kak Rani sendiri personal, yang terus Kak Rani pegang untuk saat ini
sebagai seorang makeup artist untuk bisa terus survive di industri ini? Baik sama orang aja. Tanam kebaikan sebanyak-banyaknya sama orang. Jangan jahat sama orang. Jangan balas kejahatan orang. Itu aja. Orang jahat biarin aja. Gak perlu dibalas. Yes, betul. Pokoknya baik aja sama orang. Fokus aja sama kerjaan kita. Yes, baik aja. Insya Allah banyak kok yang acknowledge kita ya. Yes. Nggak cuma mereka yang mungkin ya tadi yang sudah menyakitkan. Tapi baik aja sama orang. Baik, betul. Karena nih thank you loh. Thank you banget. Ya. Aku yang terima kasih. Sama-sama. Karena aku tahu lah banyak yang lebih besar dari aku. Iya. Nggak apa-apa. Semuanya menurut aku punya strength masing-masing dan semuanya punya ilmunya beda-beda. Jadi setiap orang spesial, setiap orang unik. Apalagi tadi tiap perempuan semuanya cantik, semuanya sehat, semuanya special. Jadi tinggal bagaimana kita semua anak-anak muda ya, khususnya kaum perempuan, mengemas semua yang kita punya untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Well, dan thank you Kak Rani. Dan berkaitan dengan Partai Perindo, campaign aksi nyata dari Kamu untuk Indonesia ini relate banget dengan movement yang dijalankan Partai Perindo, yaitu produktif, solutif, modern, ya, bersih, berintegritas, dan juga turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Ini values, nilai-nilai yang sangat bagus untuk kita tanamkan sebagai anak muda di segala macam hal yang kita kerjakan. Dan Partai Perindo memanggil putra-putri terbaik Indonesia untuk melalui konvensi rakyat, itu program penjaringan secara daring bagi warga negara Indonesia yang berminat mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota legislatif di semua tingkatan DPRD, kabupaten, kota, provinsi, dan RI. Dan cara daftarnya gampang sekali, konvensirakyat.com. Terus untuk mendaftar sebagai anggota Partai Perindo bisa mengunjungi website partaiperindo.com atau klik bit.ly/member Partai Perindo. Terima kasih sekali Kak. Sehat-sehat. Thank you. Sama-sama. Semoga kita bisa ketemu atau mungkin bekerja sama di satu kesempatan yang berbeda. Amin. Ditunggu. Who knows? Dan semoga juga apapun yang dikerjakan sekarang punya banyak manfaat, berkah. Amin. Dan kalaupun di luar sana teman-teman yang punya cita-cita yang sama seperti kakak, semoga tadi ilmunya bisa diambil dan gak cuma soal uang ya. Ada hal lain yang bisa kita ambil dari satu kerjaan ataupun profesi. Tadi bahwa saya yakin ini adalah kalau kita ikhlas itu ibadah ya. Yes, betul. Campaign dakwah kita sih somehow. Share ilmu itu kan juga jadi amal ibadah kita. Exactly. Ya. Oke, dan apapun yang teman-teman kerjain semoga tetap positif dan hal-hal yang baik yang terus kita junjung tinggi untuk kita nanti berkembang sebagai manusia yang lebih baik. Dan untuk teman-teman yang sudah memberikan quotes ya, nanti ada pengumuman 3 pemenang di Instagramnya Partai Perindo, kita umumin nanti. Tapi jangan lupa untuk follow dulu Instagramnya Partai Perindo, baru nanti teman-teman yang sudah ikut quotes selama kita ngobrol nanti kita contact ya kalau yang berhasil mendapatkan e-voucher. Dan terima kasih juga untuk Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan maju terus untuk Indonesia sejahtera. Herjuno Syaputra sign it out. Salam aksi nyata dari Kamu untuk Indonesia. Bye-bye. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengunkan gema, nyatakan persatuan oleh Perindo.